harus lebih bersinar, lebih menyala abangku gitu ya. Perkenalkan, nama saya Nisha Ahmad. Jadi saya mau sharing sedikit, ini pengalaman saya. Alhamdulillah di tahun lalu saya udah sama Allah dikasih rezeki untuk berangkat haji. Jadi tahun lalu itu tiba-tiba di awal tahun terbersit gitu di hati kayak, ya Allah mungkin gak ya saya bisa naik haji, ada rezekinya gak ya, karena kan yang saya tahu mau kita punya banyak uang pun gitu, kalau sama Allah belum dipanggil ya belum aja gitu. Tiba-tiba gak begitu lama, masih di tahun yang sama, ini kan masih awal tahun, dikasih tahu bisa insya Allah mau berangkat haji. Oh alhamdulillah, saya pikir tahun ini, jadi saya kayak di tahun depan. Saya cuman kayak ya udah bismillah, mudah-mudahan ada rezekinya, udah gak terlalu saya pikirin yang gimana ya, mudah-mudahan kalau misalnya rezeki berangkat, kalau enggak mungkin belum. Tiba-tiba 2 bulan 3 bulan sebelumnya kita jadi ya berangkat insya Allah tahun ini. Oh tahun ini gitu, Masya Allah gitu. Dan berangkat akhirnya alhamdulillah, saya waktu itu berangkat sama kakak saya, sama adik, sama ibu gitu. Lumayan agak berat karena kan saya gak pernah ninggalin anak-anak selama itu. Cukup lumayan lah waktu itu tahun lalu berangkat dengan Furoda, jadi nggak terlalu lama, 18 hari. Tapi rasanya ninggalin anak-anak tuh aduh gimana ya gitu. Tapi sekali lagi ya udahlah, ini ibadah, insya Allah semua saya serahkan sama Allah. Di sana benar-benar saya ngerasa mau dari manapun manusia itu kita semuanya sama. Kebetulan juga tahun lalu itu Pak Ustadz, jadi saya itu juga pisah sama suami saya. Waktu sebelum berangkat sidang pertama, terus waktu pas sidang saya bilang, saya biarin saya berangkat haji dulu, biar saya di sana berdoa, saya minta petunjuk. Udah paling bener saya nggak akan mutusin apa-apa. Terus saya berangkat. Paling berkesan buat saya di sana semuanya berkesan ya. Paling berkesan waktu di Mina di Arafah, itu kan kita dari habis subuh malam tidur dulu, terus habis subuh tuh sampai siang kan kita nggak berhenti berdoa. Saya doa, saya minta petunjuk. Karena buat saya nikah tuh udah 16 tahun Pak Ustadz. Nikah dari umur 19. Waktu itu alasan saya nikah, saya masih muda banget karena saya gak mau. Karena waktu itu ayah almarhum. Jadi saya gak mau terlalu ngebebanin kakak saya dengan ya biayain saya, adik saya, ibu saya. Terus saya pikir juga ya udahlah, kan ibadah ya gitu nikah. Jadi waktu itu saya nikah 16 tahun saya nikah. Jadi buat saya nggak gampang karena lebih lama saya menikah dan menjadi istri daripada tidaknya gitu. Terus di sana saya berdoa, saya minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, saya nggak minta apa-apa, saya udah cukup bertahan selama 16 tahun. Saya minta kalau misalnya memang ini akan membawa saya lebih dekat dengan Allah dan lebih baik semuanya, saya minta dikuatin hatinya, dikuatkan kalau misalnya memang harus berpisah, dikuatkan ke sana arahnya gitu. Kalau memang ternyata kata Allah masih jodoh, dikuatin lagi hatinya, cari lagi alasan saya untuk tetap bertahan. Saya pulang, tapi ternyata memang jalannya tuh ya ke arah yang berpisah. Ya udah saya terima, saya ikhlas gitu. Saya jalanin sampai hari ini. Yang saya sedih tuh, saya itu kan dulu niat menikah tuh maksudnya mau ibadah ya Pak Ustadz. Jadi untuk memutuskan berpisah itu saya tuh sedih banget gitu. Karena saya gak bisa berbakti lagi sama suami. Jadi saya balik ke orang tua gitu kan, ke ibu saya. Kadang-kadang lihat anak-anak saya suka ngerasa aduh saya gagal gitu. Saya menorehkan luka untuk anak-anak gitu. Tapi itu salah satu usaha saya supaya gimana ya, saya bisa tetap bertahan dan buat anak-anak juga sebenarnya gitu. Jadi Pak Ustadz, kemarin itu haji yang benar-benar buat saya sangat-sangat berkesan gitu. Karena selain memang saya alhamdulillah bisa berangkat satu keluarga semua gitu bareng-bareng, tapi di sana juga banyak lah merubah saya pulang ke sini alhamdulillah. Ya saya yang tadinya sholat juga bolong-bolong, sekarang alhamdulillah sholat gak saya tinggal, ngaji segala macam. Cuman kadang-kadang saya suka pengen nanya juga Pak Ustadz. Kadang kan katanya haji itu kita merupakan rukun Islam ya. Jadi ya kalau mampu berangkat. Tapi gimana kita bisa tahu bahwa kita itu
oh ya kita itu salah satu orang yang mampu gitu, dimampukan oleh Allah. Ciri-cirinya apa gitu. Karena pasti kan semua orang ingin naik haji ya. Cuman belum tentu semua orang itu bisa. Karena ada juga kejadian yang udah mau berangkat di hari H tiba-tiba gak berangkat gitu. Gimana caranya kita tahu kalau ya kita tuh bisa naik haji gitu. Itu aja sih Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga pesan untuk semua. Jangan sampai kegagalan di rumah tangga harus menghancurkan hidup kita. Kalaupun memang harus berpisah, tetap harus lebih bersinar. Kanisha, Kak Paula. Harus lebih bersinar. Lebih menyala abangku gitu ya. Insya Allah. Ada dua hal yang ingin AA coba tanggapi. Satu tentang rumah tangga dulu. Bunda sayang, rumah tangga itu ibaratnya kapal berlayar. Kapal ini ada startnya, ada jalannya, ada tujuannya. Biasanya yang akan menyatukan kita untuk lebih kuat ketika berlayar karena tahu tujuan. Maka mohon maaf, yang berumah tangga tolong. Yang belum punya tujuan, bikin tujuan. Karena tujuan itu yang akan menguatkan rumah tangga kita mau dibawa kemana. Sehingga lika-liku di rumah tangga nanti yang terjadi akan mudah kita maafkan karena kita punya tujuan yang sama. Kalau tujuannya dunia ada batasnya. Tapi kalau tujuan akhirat itu yang akan kita pertaruhkan sampai kita mengerti bahwa rumah tangga ini adalah jalan terbaik untuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, belajar menerima kekurangan pasangan. Bukan hanya menerima kelebihan pasangan. Pelan-pelan agar kita bisa melihat kelebihan pasangan sehingga kita mengerti bahwa perpisahan bukan jawaban dari pertanyaan kita. Perpisahan itu hanyalah jawaban terakhir setelah semuanya sulit diperbaiki. Jangan karena satu orang yang menyakitimu membuatmu harus mengubur semua mimpi kebaikan dalam hidupmu. Yang ketiga terkait ibadah haji, Masya Allah, beruntunglah orang yang bisa berangkat haji. Apalagi haji sekeluarga, Masya Allah. Itu rasanya mimpi setiap orang. Bisa berhaji dengan orang tua, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Dan saya percaya buah dari doa keluarga itu akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Dan haji adalah healing terbaik setelah kita lelah dengan urusan dunia. Betul? Maka sekarang haji memang untuk orang yang mampu. Tapi sebelum mampu menurut AA, pertamanya haji untuk orang yang mau. Bukan hanya tentang kemampuan, tapi tentang kemauan. Banyak orang yang mampu tapi gak mau. Kalau kita sudah mau, insya Allah, Allah akan mampukan. Betul? Maka ayo mulai dari sekarang. Minimal 1 niat. 2, yuk usaha. Pulang dari sini, yang belum punya porsi haji, daftar. Apa salahnya? Bunda daftar dulu porsi haji. Kalaupun nanti bunda meninggal, izin. Dan bunda sudah punya porsi haji, ya Rob, memang masih ngantri, memang masih jauh. Tapi hamba sudah daftar ya Rob. Kalau hamba meninggal, hamba belum berhaji, ya Rob. Orang tersebut sudah tercatat berangkat haji. Karena dia tidak berangkat haji bukan karena tidak mau. Tapi memang waktunya belum nyampe antriannya, betul? Maka izin ya, haji bukan tentang profesi, haji bukan tentang siapa yang punya pangkat jabatan, haji bukan tentang hanya yang mampu dalam urusan uang, tapi haji tentang orang yang mau. Kalau bicara kemampuan tentu haji harus punya fisikal, harus punya emosional, harus punya spiritual dan juga finansial. Insya Allah semuanya bisa berangkat ibadah haji. Amin ya Rabbal Alamin.